Kita Oke. akan mengalami disaster yang tidak akan pernah dilupakan. Kematian yang sangat tinggi, rumah sakit kewalahan, orang terkapar di jalan, di rumah. Ya kan, sekarang kita kan juga punya memamerkan, memasang foto kejadian di rumah sakit Sutomo, di mana orang terkapar atau tertidur di lantai. Ya kan, itu menunjukkan bahwa atau berita tentang rumah sakit di Bandung yang sudah mau menampung lagi, IGD stop layanan, terus masalah-masalah oksigen, itu untuk mengingatkan, untuk membangun membangun orang-orang yang masih punya hati nurani. Ini serius loh, banyak orang yang terkapar di jalan. Angka statistik itu belum tentu merefleksikan kejadian yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dari Forum News Network nih. Udaranya hari ini terasa sangat panas katanya dan seperti juga cuaca politiknya ini berkaitan dengan PPKM. Di mana-mana orang sudah mulai mempersoalkan, apalagi kemudian fakta-faktanya hari penularan COVID juga mengamuk. Pada hari Senin itu mencatat rekor ya untuk seluruh Indonesia. Ini rekornya rekor yang tercatat nih, yang nggak tercatat saya kira lebih besar, 29.000, sementara yang wafat, yang meninggal dunia itu mencapai di atas 500. Jadi ini rekor baru, rekor penularan maupun rekor yang wafat. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan epidemiolog atau ahli wabah, juru wabah dari Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Dr. Pandu, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya. Sama-sama tetap sehat dan semangat. Ya, ini penting ya, tetap sehat, tetap apa, karena sekarang ini kelihatannya bagi banyak orang termasuk saya pribadi, COVID itu sudah langsung berada di sekitar kita karena banyak sahabat yang sakit, wah sahabat yang kena virus, banyak juga yang meninggal dunia, dok. Betul. Ya. Nah, oke, Betul sekali, Pak. ya. Nah, ini agak kaget juga saya kalau melihat angka ledakan seperti ini. Kemudian kemarin Pak Luhut itu menyatakan bahwa beliau tidak menduga kalau akan ada ledakan COVID. Dan kemudian Anda jelaskan bahwa sebenarnya soal ini sudah ada pernah bicarakan dengan Pak Gubernur DKI, Anies Baswedan, dan juga Menteri Kesehatan ya. Itu betul ya, seperti itu ya, dok? Ya, karena kan saya teratur bertemu dengan Pak Budi, Mhm. ya Pak Budi Gunadi Sadikin, Mhm. juga eh, suka Pak Anies suka tanya gimana, gitu gimana, apa yang saya harus lakukan Mhm. dan sebagainya. Saya kan cuman memberikan syarat ahli lah Ya, ya. supaya para pengambil keputusan tuh bisa kebijakan yang akurat. Mhm. Tetapi ternyata eh, pengambil kebijakannya itu ada di tempat lain, bukan Mhm. hanya di Kementerian Kesehatan, bukan hanya di gubernur gitu. Kalau waktu Pak eh, Anies masih megang PSBB, wewenang PSBB, itu dijalankan, betul-betul bisa dijalankan gitu. Mhm. Dan sekarang kan wewenang PSBB sudah tidak ada lagi. Ya. Wewenangnya menjadi PPKM gitu yang diambil alih oleh KPCPEN. Tapi Iya. namanya KPCPEN. Mhm. Tapi Ya. pennya lu tapi ininya PC-nya lupa, yang diingat cuman pennya aja. Ya, pemulihan ekonomi nasionalnya ya, penanggulangan pandeminya Iya. nggak boleh bilang nggak jalan gitu ya. Lupa dia ada KPC gitu. Adanya pen aja dia. Ingatnya cuman pen aja. Ya, ya, Pen ya. tanda tangan pen gitu. Oke, jadi sebenarnya mengapa waktu itu Pak Anies dan sudah mengusulkan pada bulan bulan Mei itu, apa memang sudah kelihatan sekali angka peningkatannya itu bahkan eskalatif seperti saat ini? Ya, jadi sebenarnya ketika mudik, sebelum mudik Lebaran tuh ya, Ya. bulan Ramadan dan kemudian perdebatan apakah mudik itu dilarang, ya kan? Saya bilang
Waktu itu kan mudik nggak mungkin dilarang, hanya bisa dibatasi. Ya kan, jadi dibatasi siapa yang boleh mudik, pekerja migran saja. Yang bukan pekerja migran jangan pulang kampung gitu kan, jangan nostalgia. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya kan. Tapi kalau mau dilarang, satu-satunya jalan adalah menghentikan semua transportasi publik. Tapi kan nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin. Jadi karena akhirnya dilarang, tapi tidak bisa diimplementasi. Dengan situasi seperti itu, waktu itu saya langsung membuat ilustrasi yang saya bilang ini orang-orang pada mudik, pada masif. Ini sebenarnya orang-orang yang sudah dilarang tapi abai gitu. Nah, disitulah pertama kali saya menuliskan tentang herd stupidity, gitu kan? Eh, karena untuk memberikan kesan penduduk ini abai banget gitu, nggak ngerti, nggak paham tentang masalah mudik itu bisa meningkatkan penularan, dan juga pemerintah juga tidak benar-benar tegas untuk melarangnya, gitu. Sehingga kalau begini caranya, maka akan terjadi lonjakan yang cukup dahsyat. Karena sebagian tuh 2 kali mudik tuh, mudik sebelum tanggal dilarang sama mudik yang setelah dilarang. Jadi ada 2 kali 2 gelombang. Persis seperti bulan Desember, liburan Natal dan liburan tahun baru, ya kan? Kemudian bulan Januari terjadi akumulasi yang luar biasa tingginya. Maret gitu kan mulai turun. Januari Februari itu ya puncak pertama. Ya, jadi gelombang pertamanya di situ. Dia menurun, ya saya bilang mudik gak dilarang, dan terjadilah mulai peningkatan. Peningkatannya itu baru tipsnya, ujungnya kok tegak ke atas. Gitu, saya lihat gambarnya ini tegak ke atas. Indikasi bahwa ini akan mencuat seperti di atas. Saya bilang kenapa tegak ke atas? Mungkin karena ini adanya varian baru. Kemudian terjadilah ledakan di Kudus, ledakan di ini, polanya juga gitu, cepat sekali. Ini udah pasti Delta ini. Delta kombinasi dengan perilaku penduduk yang abai dan kebijakan pemerintah yang tidak akan meningkatkan gelombang loncatan yang sangat dahsyat. Itu prediksinya. Nah, itu kita mendiskusikan dengan Pak Gunadi, dan saya bilang juga sama Pak Anies. Pak Anies nih sebentar lagi Jakarta harus siap-siap nih. Kalau nggak ditekan sekarang, nanti akan kewalahan Jakarta. Dan bukan hanya Jakarta, tapi juga seluruh Pulau Jawa. Jadi kalau mau diusulkan pengetatan, jangan hanya minta pengetatan Jakarta saja atau Jabodetabek saja, ketatkanlah seluruh Jawa gitu. Jadi karena polanya seperti itu, hanya bisa diatasi dengan pengetatan dengan yang lebih luas gitu kan. Ya. Dan Pak Budi juga setuju gitu. Waktu itu kalau sering rapat, Pak Budi ingatkan untuk diketatkan kembali gitu. Ya belum bisa diterima, sabar kita coba ya meeting yang akan datang gitu. Jawabannya gitu, kita coba pada meeting yang akan datang. Jangan putus asa. Saya bukan putus asa sebenarnya. Ya. Saya sangat cemas itu akan terjadi. Kalau itu terjadi, itu mirip pola India. Kalau itu mirip India, rumah sakit akan kewalahan, banyak yang tidak bisa ditampung, banyak yang meninggal, krisis oksigen. Yang saya bayangkan tuh India di Jakarta dan Pulau Jawa. Yang waktu itu suasananya sedemikian mencekam. Saya kan mengumpulkan bahan-bahan ketika lonjakan yang terjadi di India. Apa saja sih yang terjadi? Bagaimana mereka mengatasinya? Ya kan saya juga bilang, ini India berhasil dengan caranya seperti ini. Saya bilang ke Pak Budi, ini Pak Budi harus diterapkan seperti di India kalau kita ingin cepat mengatasinya gitu. Ya. Oke. Itulah sebabnya saya mengusulkan seperti itu gitu. Tapi kan apakah diterima atau tidak kan itu lain. Apa yang dibicarakan di dalam ratas kabinet, ya kan, atau ratas dengan rapat dengan KPCPEN, saya nggak tahu, ya kan. Tapi yang paling saya tahu ternyata belum ada tanda-tanda mau dilakukan pengetatan. Ya. Jadi artinya permintaan untuk pengetatan itu datangnya bukan hanya dari Pak Anies, tapi juga dari Menteri Kesehatan ya, Pak Pandu ya. Nah, kalau ya andai saja pada waktu itu, sebelum kita melihat situasi sekarang, andai saja pada waktu itu pemerintah bisa menerima usulan dari Pak Anies dan
Dan Pak Budi, menurut Anda mungkin tidak akan terjadi seperti saat ini? Saya bilang akan terjadi lonjakan tetap, tapi lonjakannya tidak sedasar ini. Artinya kita upayanya itu seperti flattening the curve. Lonjakan tinggi sekali. Nah ini tertunda agak lebih landai, tapi lebih lama. Nanti puncaknya di bulan Agustus misalnya, tapi landai. Terus sehingga pelayanan kesehatannya tidak mengalami guncangan. Yang sekarang kan mengalami guncangan seperti kecepatannya 2 kali lipat, jumlahnya lebih banyak daripada lebih dahsyat. Sehingga rumah sakit yang sudah disiapkan langsung kewalahan, nggak bisa nampung gitu kan. Jadi ini yang tidak harus terjadi. Ya, ya. Setahun yang lalu, ketika kita pertama kali membuat modeling, yang kita pikirkan gitu, bagaimana supaya flattening the curve. Kita siapkan berapa kebutuhan ventilator, berapa rumah sakit yang harus punya ICU, dan sebagainya untuk bisa mengantisipasi lonjakan pada waktu itu. Tetapi waktu itu lonjakannya tidak terlalu, ya kan? Ya. Jadi kita planning gitu. Seakan-akan yang kita khawatirkan ternyata tidak terjadi, itu kan? Opininya epidemiolog salah gitu kan? Ternyata memang betul bahwa tidak semua orang yang terinfeksi masuk rumah sakit kan? Ya. Jadi yang masuk rumah sakit cuma sebagian kecil. Jadi kalau sekarang semuanya penuh rumah sakit, sebenarnya yang terjadi itu jauh lebih dahsyat di populasi. Ini yang menurut saya, dan penularan harus berlangsung. Jadi tidak ada pilihan lain, walaupun terlambat, lakukanlah. Karena kita harus jangan sampai puncaknya terlalu tinggi. Kita akan mengalami disaster yang tidak akan pernah dilupakan. Kematian yang sangat tinggi, rumah sakit kewalahan, orang terkapar di jalan, di rumah. Ya kan, sekarang kita kan juga punya memasang foto kejadian di Rumah Sakit Sutomo, di mana orang terkapar atau tertidur di lantai. Ya kan, itu menunjukkan bahwa, atau berita tentang rumah sakit di Bandung yang sudah mau menampung lagi, IGD stop layanan, terus masalah-masalah oksigen, itu untuk mengingatkan, untuk membangun orang-orang yang masih punya hati nurani. Ini serius loh, banyak orang yang terkapar di jalan. Angka statistik itu belum tentu merefleksikan kejadian yang sesungguhnya. Gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi kita harus serius menanganinya. Ya, bagaimana ceritanya ya orang seperti Pak Luhut yang diberi tanggung jawab oleh Pak Jokowi sekarang untuk mengendalikan COVID di Jakarta dan di Jawa dan Bali itu merasa terkejut bahwa tidak menduga gitu. Apakah memang beliau tidak dapat masukan-masukan semacam ini? Ya mungkin beliau sibuk yang lain kan. Yang kita bilang komite penanganan COVID kan sebenarnya bukan tanggung jawab utama mereka ngurusin pandemi kan. Kalau Pak Luhut kan ngurusin investasi, Pak Luhut Airlangga ngurusin yang lain ya kan. Sehingga mungkin tidak terinformasi dengan akurat, walaupun mereka semuanya anggota KPCPEN. Makanya itu saya bilang KPCPEN bukan saja, karena ini dia ad hoc yang sebenarnya menteri-menterinya juga dari beberapa kementerian. Kembalikan sesuai dengan tupoksinya. KPCPEN sudah gagal. Strategi itu tidak akan pernah bisa berhasil mengendalikan pandemi karena tidak punya otoritas yang kuat, ya kan? Kalau menteri-menteri semua kementerian difungsikan, anggap saja kabinet sekarang adalah kabinet pandemi, ya kan, mengatasinya dengan pandemi. Gunanya apa? Untuk menyelesaikan pandemi. Kalau pandemi selesai, ya kan, mungkin selama Pak Jokowi dari presiden belum selesai. Paling tidak dia mewariskan sistem pemerintahan bagaimana mengendalikan pandemi yang andal. Tinggal bisa diteruskan oleh penggantinya. Ya kan, dengan demikian kita akan mewariskan kepada bangsa pada generasi yang akan datang, ini loh pengalaman Indonesia membangun sistem pemerintahan yang bisa mengatasi pandemi. Semuanya direvitalisasi. Jadi semua fungsi-fungsi kementerian itu berjalan normal, pemerintahan berjalan normal. Sekarang kan semuanya seperti simpang siur. Ini tugas siapa sih? Ini tugas siapa gitu kan? Tiba-tiba juru bicara dari Kementerian investasi jadi jubir untuk mengatasi pandemi gitu kan. Susah gitu. Jadi bukan tupoksinya disuruh membicarakan hal-hal yang lain. Ini kan
masalah ini kan masalah teknis, tidak setiap orang bisa mengatasinya. Jadi butuh manajemen yang kuat, yang mengerti masalah teknis. Kalau nggak ngerti yang minta bertanya. Kalau mau bertanya juga bukan hanya mendengarkan, tapi bukan hanya dengar, tapi listening. Orang mendengar, tapi tidak listening. Kalau listening tuh paham apa yang disampaikan dan bertanya kalau tidak mengerti dan itu menjadi pertimbangan. Mendengarkan mungkin dibilang mendengarkan, tapi tidak listening. Ini kan konsep yang beda antara kalau konselor gitu ya, misalnya dokter ahli jiwa gitu, dia mendengarkan dan listening, ya kan? Nah, saya nggak tahu mendengar dan belajar memahami itu kan konsep yang berbeda. Oke, jadi Anda usul tadi KPCPEN ini pimpinan Pak Erlangga Hartarto itu dibubarkan ya. Jadi karena Pak Erlangga ini gagal lah dalam menangani COVID ini dan itu mestinya menurut Anda kembali ke institusi KPCPEN-nya juga gagal. Jadi strategi dengan panitia ad hoc itu bukan strategi yang baik dalam mengatasi pandemi bencana yang sedang berlangsung dan kita tidak tahu kapan selesainya. Still going on. Ya, ya. Itu kegagalan itu karena kemampuan mereka atau karena mereka sebenarnya tidak terlalu menganggap sepele lah soal COVID ini karena fokusnya lebih pada ekonomi gitu kan. Sejak awal kita melihat ada tanda-tanda semacam itu, Dok. Ya, bisa keduanya. Sebenarnya kan ini kan dibutuhkan leadership, ya kan? Dan juga nggak perlu dokter, ya kan? Misalnya kita dulu punya menteri kesehatan dokter tapi juga nggak ngerti apa-apa, ya kan? Sekarang kita punya menteri kesehatan yang bukan dokter tapi mengerti karena dia seorang manajer, ya kan? Dia memahami ini adalah masalah manajemen, harus disiapkan, apa yang harus dilakukan. Dia tinggal tanya, ya bisa tanya sama saya, Mas Pandu, ini gimana nih masalahnya seperti ini, gitu kan? Ya saya bilang ini salah Pak, gini-gini. Ya kan pertimbangan. Tidak harus apa yang disampaikan harus dilaksanakan kan? Karena Pak Menteri pasti punya pertimbangan-pertimbangan lain kan? Dan menurut saya memang harus begitu. Tidak harus seorang menteri di dalam bidang teknis adalah seorang yang ahli, tapi seorang manajer yang andal dan mau mengeksekut sampai tuntas. Oke, pada kasus Pak Budi ini mau tapi tidak punya kewenangan atau atau bagaimana nih yang Anda evaluasi? Kalau Pak Budi itu semua kewenangan yang dia bisa kerjakan dia kerjakan. Ya kan? Semua apa yang dia bisa kerjakan selaku Menteri Kesehatan dia kerjakan. Itu hebatnya Pak Budi, ya kan? Kalau di luar dia nggak mau, gitu kan? Dan dia berbasis sains, ya kan? Tidak semua. Kadang-kadang dia seorang yang juga cukup pandai ya di dalam situasi tekanan-tekanan kiri kanan dia cukup pandai menghindar supaya dia tidak terpojok gitu. Dan itu kan keahlian yang beliau nyai gitu kan, dan menjadi kenapa dia tetap bisa terus melaksanakan pekerjaan. Dia bilang saya tidak janji apa-apa, tapi saya janji akan bekerja keras dan akan membuat Indonesia lebih baik. Ya. Hanya itu. Tapi kewenangannya ternyata terbatas dalam soal pandemi ini. Oh iya. Ya. Seharusnya beliau punya kewenangan yang lebih. Tapi kewenangan itu ternyata tidak pada beliau. Jadi kewenangannya itu pada Satgas, pada KPCPEN. Nah itu yang menurut saya juga membuat beliau agak seperti banyak sebenarnya bisa kalau di kewenangannya dikembalikan ke Menteri Kesehatan mungkin akan lebih baik dibandingkan kewenangan ditangani oleh sifatnya kepanitiaan ad hoc. Ya, sama juga dengan Pak Anies Baswedan ya, meskipun beliau punya daerah, tapi kewenangannya juga dibelenggu, selalu harus meminta persetujuan pemerintah pusat kan? Oh iya, saya ingat sekali ketika saya menyarankan Pak Anies ini harus PSBB diketatkan lagi, ya kan? Terus dia tanya, apa yang terjadi kalau tidak diketatkan? Wah seperti ini Pak, ini rumah sakit ini harus segera kalau bisa minggu ini, gitu kan? Dan beliau kemudian melapor tetap sebagai seorang yang baik ya, melapor pada atasannya. Ternyata waktu itu bilang nggak ada perhatian gitu, ya kan? Begitu diterapkan baru diumumkan
Senin akan dilakukan pengetatan lagi. Wah, protes semua, harga saham jatuh. Dia dihajar habis-habisan kan oleh banyak teman-teman di kementerian gitu kan. Dan dia tegar menghadapinya. Dan memang itu cuma efek psikologis ya kan. Dan menurut saya apa yang dilakukan ternyata berdampak baik, bahwa penurunan kasus kemudian bisa dilonggarkan lagi. Ya kan, tidak menimbulkan kehebohan rumah sakit menjadi kolaps, ya kan. Jadi ini menurut saya sebenarnya langkah-langkah itu juga dilakukan negara lain, ya kan. Negara lain melakukan lockdown gitu, misalnya kan, diulang lagi lockdown lagi gitu kan. Dan bukan berarti semua kehidupan ekonomi akan benar-benar ditekan, kan tetap ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan itu yang sebenarnya yang harus dilakukan. Tapi karena pemerintah pusat merasa itu kewenangannya, ya, diambil alih gitu menjadi PPKM gitu kan. Sebenarnya kesalahannya kalau mau diambil alih lewat regulasi, karena itu tidak sesuai dengan undang-undang karantina. Ya kan, undang-undang karantina itu hanya kemungkinan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar. Nggak ada yang namanya PPKM. Ya kan, kalau bilang, oh PPKM sama aja dengan PPSBB. Tapi di dalam undang-undang tidak ada nomenklatur seperti itu. Ya, Jadi ya, ya. sebenarnya bisa saja pemerintah itu merevisi peraturan pemerintah PSBB yang tadinya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah menjadi kewenangan pusat. Itu hanya di peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Tidak perlu undang-undang, karena undang-undang itu tidak mengisyaratkan bahwa itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya, dan banyak yang menilai kan sebenarnya pemerintah mencoba memakai segala cara dengan nama-nama yang berbeda sesuai perundang-undangan itu karena pemerintah menghindari konsekuensi dari budget gitu, Dok. Dan itu kebijakan domestik, ya, kosmetik maksudnya. Jadi jadi kosmetik kan, oh pakai bibir merek ini dan sebagainya, kosmetik aja, ya kan. Dan menurut saya tidak menyentuh akar masalah, ingin menyelesaikan masalah. Nah, jadi mau dikasih nama ini, kasih nama ini, kata-kata darurat saja itu tidak mencegah kedaruratan, tapi begitu sudah keadaan darurat, baru diterapkan darurat. Seharusnya bagaimana diterapkan secara lebih 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 awal supaya kedaruratan tidak terjadi. Gitu. Itu Oke. yang seharusnya di situ. Ya, baik. Yang Dok, ini dalam situasi semacam ini banyak orang yang menyebut ancaman kolaps itu sudah di depan mata. Apakah dari sisi kesehatan situasinya itu sudah sedemikian seriusnya? ancaman apa, Pak? Kolapsnya fasilitas kesehatan kita. Oh iya, sekarang sudah kolaps. Kalau menurut saya ya, Ah, ah, ah. Ya, yang definisi kolaps saya adalah kalau rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi, itu sudah tidak berfungsi sebagai rumah sakit, ya kan? Jadi sudah banyak rumah sakit yang menyatakan tidak menerima, IGD ditutup, artinya tidak menerima kasus baru. IGD rumah sakit ditutup karena oksigen tidak ada, ya kan? Jadi mereka menyadari bahwa sekarang rumah sakit bisnis oksigen. Bisa krisis oksigen yang terjadi di India juga bisa terjadi di Indonesia. Ya bisa lah, karena setiap orang pengen pengen menghirup untuk bisa itu kan jadi fungsi pernapasannya terganggu, ya kan? Oksigennya menurun, seharus diberikan oksigen. Di setiap orang yang sakit, yang berat, itu membutuhkan tambahan oksigen. Tapi begitu banyaknya, karena dalam waktu singkat orang banyak membutuhkan, kita tidak mengantisipasi kebutuhan sebanyak itu, ya terjadilah krisis oksigen. oke. Yang menurut saya sekarang mungkin para spekulan ada yang menimbun oksigen, ada yang menimbun obat, ada yang lainnya. Jadi di mana ketika keadaan sudah mulai chaos seperti ini, kita melihat bahwa banyak kelemahan-kelemahan dalam regulasi yang harusnya bisa diterapkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang juga mau memanfaatkan situasi pandemi seperti ini. Nah, kita jangan sangat terkejut bagaimana mungkin ada kasus seperti di Rumah Sakit Sarjito, Jogja, 63 orang meninggal dalam satu hari, meskipun kemudian dibantah bahwa tidak semua karena kekurangan oksigen, tapi tetap saja angka 63 itu kan
dramatis sekali tuh, Dok. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ya, orang dalam situasi berat ketika membutuhkan oksigen dan oksigen tidak tersedia, maka semua organ akan mati perlahan-lahan kan, karena kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Ya kan, bayangkan otak tidak menerima oksigen beberapa detik saja itu sudah mulai pingsan, dan semua sistem ini membutuhkan oksigen. Ya, oksigen itu bisa dibuat sebenarnya, ya dengan mesin dan sebagainya. Ya, ada namanya, kalau di India itu termasuk ada mesin oksigen, namanya oksigen konsentrator. Itu dari air diolah terjadi oksigen yang bisa dipakai secara portable. Indonesia juga pernah mengirim kemarin mungkin 2000 ya, dan tabung oksigen ke India. Tapi sekarang gak ada yang nolong Indonesia. Ya kan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak minta tolong. Kenapa malu untuk tidak minta tolong? Minta tolong aja. Saya tadi sore bikin permintaan, "Hi friends, Indonesia needs oxygen, help me," gitu kan? Saya nggak malu. Orang kita memang lagi butuh sekali oksigen, ya kan? Orang dicekik sebentar aja bisa meninggal. Itu kan oksigennya tidak diberikan kepada otak dan sebagainya. Jadi kekurangan beberapa detik, beberapa menit oksigen tiba-tiba tidak ada, disruption, iya orang yang butuh oksigen benar akan meninggal. Tidak bisa tidak. Jadi oksigen memang menyelamatkan jiwa. Jangan kemudian ada juru bicara bilang, oh kalau kelamaan pakai oksigen akan merusak juga. Iyalah, tapi kan sekarang kita butuh oksigen. Jangan membela diri bahwa kalau kelamaan pakai oksigen akan berbahaya. Bukan itu cara yang tidak empati, ya kan? Menurut saya sudah tidak pantas lagi dikeluarkan oleh seorang juru bicara Satgas misalnya. Ya, termasuk juga bahwa dari Kementerian Kesehatan membantah kalau Anda tadi menyebutkan collapse, sekarang nggak collapse, hanya over capacity gitu. Jadi apa sebenarnya bedanya antara collapse dengan over capacity? Ya, saya tanya lagi, apa bedanya mudik dan pulang kampung? Sama aja. Yang ngajarin siapa? Ya kan, yang ngajarin mudik itu beda sama pulang kampung ya, collapse sama over capacity atau paralis ya, kalau ada beberapa media mengatakan sudah paralyzed gitu kan, sudah lumpuh, sama aja kan, sudah tidak berdaya. Tapi kan apapun namanya, fungsi rumah sakit. Ya, konsekuensinya kan beda itu. Antara over capacity dengan collapse, dengan lumpuh itu kan tiga hal yang berbeda itu. Kalau collapse dengan lumpuh itu hampir sama gitu. Dan itu kan berdampak pada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Jadi ada fase denial. Ya, dari dulu juga mengatakan yang dilaporkan jumlah yang buat apa melaporkan jumlah yang sembuh? Ya, pasti sebagian besar akan sembuh. Yang kita lakukan tuh berapa jumlah yang meninggal. Kenapa kok tidak pakai jumlah orang yang meninggal? Karena yang meninggal meningkat terus. Ini tidak baik untuk pencitraan gitu kan. Ini kan masalah pencitraan. Kalau saya sebagai komandan untuk menangani pandemi kan saya harus melaporkan kepada bos saya supaya saya tidak dimarahin. Pak, lapor, sudah banyak kan sembuh. Pak, tidak semuanya beres. Padahal nggak beres, ya kan? Rumah sakit tidak kolaps, hanya over capacity. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi supaya melunakkan keadaan benar-benar menjadi keadaan yang itu kan tidak baik juga. Ya lapor saja, Pak Presiden, mohon maaf, saya tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Sekarang banyak rumah sakit yang tutup, laporkan aja. Sekian rumah sakit di Bandung tutup, sekian mengalami kekurangan oksigen. Ternyata dari kekurangan oksigen, laporkan saja. Apakah mau disebut collapse, apakah mau disebut over capacity, laporkan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di rumah sakit. Itu saja, itu tidak boleh nggak usah pakai istilah. Ya kan, istilah bisa pakai apa aja, itu kan hanya pemanis. Tetapi melaporkan kondisi yang sebenarnya dengan jujur, itu yang terbaik. Ya. Nah, sekarang pemerintah sudah menerapkan
PPKM darurat ya, Dok. Mari kita bantu publik untuk memahami seperti apa yang akan terjadi di saat ini. Ya, jadi ini kan situasi darurat ya, di mana penularannya sangat tinggi. Dan virusnya ini mempunyai kemampuan daya tular yang lebih hebat dibandingkan virus yang lama. Anggap saja 2 kali, ya kan? Kalau dulu misalnya satu orang yang membawa virus hanya menularkan 2 orang, sekarang bisa 4 orang. Terus 4 orang tadi menularkan setiap orang dari 4 ke 4 laginya, ya kan? Jadi seterusnya. Itu hukum yang berlaku secara matematis. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita terinfeksi dan menularkan ke banyak orang. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yang dengan PPKM darurat adalah supaya kita menghentikan semua kegiatan yang tidak perlu. Tidak perlu berpergian kalau memang tidak perlu, ya kan? Dan makanya diliburkan semua orang yang mempunyai gaji, karyawan, ASN, semua kerja di rumah selama 2 minggu ini. Sampai tanggal 20 kan, kalau nggak salah. Itu kan sementara. Dan gunanya apa? Itu kalau betul-betul dilakukan, itu bisa menekan penularan yang cukup besar. Kalau betul-betul dilakukan, ya kan? Kemudian pakailah masker. Kalau ada orang yang bergejala, janganlah kemudian mengobati sendiri. Konsullah ke dokter, ya kan, dengan cara obat apa yang harus dimakan. Jangan kemudian seringkali mengobati sendiri. Padahal ini adalah disebabkan oleh COVID, virus, minum antibiotik, gak ada gunanya. Yang ini menurut saya, apalagi nanti dianjurkan minum cacing gelang, obat cacing, itu juga nggak ada gunanya gitu kan. Jadi sebenarnya yang cara terbaik kalau tidak bergejala ya tinggal di rumah, isolasi mandiri. Kalau punya, tidak usah panik beli oksigen, beli makanan, nggak perlu kok. Makanan yang cukup sehat, banyak buah-buahan dan banyak protein itu sudah cukup membantu. Tidak perlu harus mengejar atau tergoda harus membeli obat, memborong obat dan sebagainya. Ada yang memborong, ada yang menyimpan tabung oksigen padahal dia nggak butuh, padahal dia nggak sakit. Orang yang butuh dan sakit jadi nggak bisa dapat, ya kan? Nah ini yang menurut saya tidak bagus lah cara-cara itu. Kita harus menolong, membantu mereka yang memang membutuhkan, karena dengan situasi seperti ini malah akan menambah rumit, dan banyak orang yang memang membutuhkan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan hanya gara-gara sebagian orang yang mempunyai power, punya kekuasaan, punya duit, kemudian memanfaatkan situasi pandemi yang memang sangat sangat genting. Saya genting sekali kok. Ya, jadi dalam waktu seminggu 2 minggu mendatang ini akan terus terjadi peningkatan, tapi mudah-mudahan setelah itu akan terjadi melandai gitu kan, tertahan penularannya, dan kita kemudian bisa terus bertahan selama beberapa lama lagi supaya betul-betul penularan virus kan umurnya cuma pendek, ya paling lama 2 minggu, ya setelah itu hilang. Tapi dia akan bisa bertambah terus kalau berhasil mendapatkan korban yang baru. Nah, korban yang baru itu siapa? Orang yang rawan, orang yang tidak pakai masker kalau bepergian dan sebagainya, dan juga yang mungkin yang tidak divaksinasi. Walaupun yang divaksinasi juga banyak yang mengalami ya, tapi yang tidak divaksinasi akan jauh lebih besar risikonya dibandingkan yang sudah divaksinasi. Oke, kalau dengan pola kita yang seperti sekarang ini, prediksinya sampai berapa lama ini COVID akan bertahan? Apakah sampai akhir jabatan Pak Jokowi masih akan COVID kita masih akan terus ada COVID ini? Ya, akan lama. Saya lama tahu. Ya? Berapa tahun? Melampaui masa jabatan ya? Melampaui masa jabatan kalau sampai 2024 itu masih? Ya, bisa. Pak Jokowi berakhir kapan sih? 2024. Yakin? Katanya mau diperpanjang lagi nggak? Ya, oke. Kita bicara yang normal saja gitu. Ya, kalau normal. Jadi ini saya umur aja. Iya. Kalau dalam kondisi normal, ya kan? Sampai akhir masa jabatan ini tidak akan bisa selesai ya COVID ini. Ya gini. Jadi ini kan pandemi, pertama kita tidak mungkin menghilangkan virus ini, ya kan? Jadi virus ini akan bersama dengan kita lah. Yang paling penting adalah kita bisa menekan penularan. Ya dengan cara-cara seperti apa? Tadi yang cara-cara seperti itu. Ya kita tekan dulu serendah-rendahnya, ya kan?
Dengan cara gimana? Ya kita harus disiplin dulu. Ya, 5M dan vaksinasi dan pemerintah melakukan testing, lacak, isolasi supaya jangan rantai penularannya melebar. Ya, dengan demikian maka kita bisa mengendalikan. Dibantu dengan vaksin, ya kan? Jadi vaksin itu akan membantu supaya kalau ada orang yang terinfeksi tidak perlu menderita COVID berat atau sampai meninggal. Bayangkan, ya kan, situasi kalau masih ada penularan, tapi tidak ada atau sedikit sekali yang masuk rumah sakit atau tidak ada yang meninggal. Kan terasa tidak ada pandemi kan? Ya kan? Ya, ya, Padahal ada pandemi gitu ya. kan. Nah, Makanya itu yang dikejar. ini saya ingin tanyakan, kenapa ada orang yang sudah divaksin sampai 2 kali, bahkan sudah terinfeksi dia sembuh, kemudian kena lagi? Ini kan banyak jadi pertanyaan orang, katanya ada herd Iya. immunity itu. Apa maksudnya itu, Dok? Iya, jadi kekebalan yang dibangkitkan oleh vaksin itu adalah kekebalan individual kan? Ya kan? Jadi kekebalannya terhadap apa? Terhadap risiko untuk kena COVID berat. Dia bisa saja terinfeksi tapi tidak akan mengalami COVID berat karena ada sistem perlawanan tubuh antibodi yang melawannya supaya tidak menjadi berat atau tidak meninggal. Ya kan? Tapi kan perlindungan ini tidak 100%, tidak garansi 100%. Ya, akan ada sebagian orang yang akan kena COVID berat. Ada sebagian orang yang sudah terinfeksi akan meninggal. Tetapi jauh lebih banyak orang yang tidak divaksinasi akan menjadi COVID berat dan meninggal. Jadi kalau kita bandingkan, vaksinasi bisa mengurangi risiko Ya, ya, untuk ya, ya. mengalami serious events, ya kan? Nah, serious event itu yang kita kejar. Ya. Kan ada Tentu yang salah ini, ada dua. tergantung Ya, vaksinnya. ya. Akan ada dua pemikiran ini. Satu merasa bahwa kalau sudah divaksin dia akan kebal, tapi ada yang juga bertanya, saya sudah divaksin kok masih tetap kena. Ini berarti vaksinnya ini abal gitu, bukan kebal. Yang satunya abal tapi jadinya abal gitu. Iya, memang vaksinnya memang tidak akan mencegah penularan, ya kan? Tapi waktu oh, saya terdiagnosis nih ada COVID, masuk rumah sakit nggak? Enggak. Nah itu berkat vaksin, ya kan? Nah, saya terinfeksi gitu kan. Gimana? Udah sembuh? Udah. Waktu itu katanya nggak mungkin terinfeksi. Udah sembuh? Udah. Nggak mati dong. Iya nggak, ya itu karena berkat vaksinasi. Jadi tidak masuk rumah sakit, ya mati itu karena vaksin. Jadi kemampuan vaksin hanya di situ. Nah, kalau cukup banyak orang, tadinya individu disuntik, diberikan kekebalan, ya kan? Maka kalau semuanya mendapatkan, katanya sih sebagian besar ya 70%. Tapi kalau saya menganggap harus semuanya karena kita berhadapan dengan jenis virus yang sangat luar biasa, ya kan? Pertama dia selalu bermutasi. Ini virus yang tantangannya besar sekali. Jadi menurut saya tidak mungkin terjadi herd immunity karena akan terjadi penurunan kemampuan vaksin, ya kemampuan imunitas kita karena virusnya bermutasi, karena kita tidak tahu berapa lama antibodi itu bertahan secara utuh, secara kadar yang cukup untuk menghadapi virus tadi, ya. Ketiga, vaksin kita memang belum bisa mencegah penularan, ya kan? Nah, ini menurut saya jadi konsep herd immunity tidak berlaku bagi COVID-19. Saya bilang kalau begitu kan COVID-19 herd immunity mitos gitu. Tapi kan orang senang mengatakan itu untuk membangkitkan semangat gitu loh. Ada sesuatu yang ingin dicapai gitu kan. Tetapi itu impian itu menindakbobokkan kita. Mungkin Ya, ya. dicapai. Ya kan? Ya, ya. Artinya apa? Artinya nanti kebijakan vaksinasinya mungkin harus berubah. Ya, mungkin kita butuh vaksin yang lain, saya suntikan ketiga, ya kan? Bukan vaksin yang sama. Ya, makanya sekarang kita lagi usulkan kepada pemerintah supaya nakes diberikan suntikan ketiga. Dengan vaksin apa? Dengan Moderna
atau Pfizer, jangan vaksin yang sama. Karena vaksin yang sama efekasinya tidak yang kita inginkan. Kita ingin yang paling tinggi, yang paling mungkin. Karena ini berhadapan dengan orang yang sangat berisiko dan bisa meninggal. Sebagian tetap ada yang meninggal walaupun sudah divaksinasi. Dan menurut saya nanti kemudian kita beralih kepada penduduk yang sangat berisiko dan seterusnya. Dan mungkin kita hanya harus kombinasi. Jadi kombinasi yang pertama mungkin pakai AstraZeneca, kedua pakai Moderna atau Pfizer. Karena beberapa negara itu ternyata daya performance imunitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan vaksin yang sama. Jadi vaksin kombinasi dengan mixing methods, different vaksin, different technology vaksin, bukan merek yang sama ya. Kalau Sinopharm sama Sinovac sama aja, itu dari virus yang dilemahkan. Tetapi kalau teknologinya virus yang diinaktivasi digabung dengan AstraZeneca atau dengan Pfizer, itu akan kemampuannya jauh lebih baik. Ini diperlukan kenapa? Karena kita berhadapan dengan varian. Virus akan selalu. Varian ini tidak stop di Delta. Nanti ada Delta plus, ada Delta Alpha, nggak tahu kombinasinya seperti apa. Karena sekali lagi kita berhadapan dengan virus yang selalu akan bermutasi. Ini yang membuat tantangan pandemi jadi tidak mudah. Makanya itu saya pernah bilang ini akan lama. Akan lama. Kenapa? Kita menghadapi virus yang demikian sulit di atas. Kalau virusnya nggak bermutasi, virusnya sama gitu ya, atau mutasinya puluhan tahun kemudian baru terjadi mutasi, itu dengan vaksin yang satu jenis saja bisa kita berikan, akan memberikan kekebalan komunitas sehingga kita bisa mengakhiri pandemi. Ternyata tidak semudah itu kan. Ya, Dan itu juga membuat kita harus lebih kerja keras, harus menggunakan semua metode, baik vaksinasi, baik dengan protokol kesehatan, baik dengan cara testing, lacak dan isolasi. Dan itu yang nanti akan membuat kenapa tidak singkat kita bisa mengendalikan pandemi secara utuh ya kan, tapi kita bisa menekan pandemi, kita kendalikan. ya. Jadi kesimpulannya ini dengan COVID ini hidup kita tidak akan sama lagi ya setelah ini ya. Kita perlu adaptasi baru. Ya, Gitu. sementara. Yes, baik. Terima kasih Dokter Pandu atas perbincangannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas.